Iya, itu. Nggak kan Aduh, apa udah tiketnya udah dikasih ke teman-teman tadi tuh ya tiketnya udah langsung disebarkan usai padahal langsung udah disebarkan separuh tiketnya udah jalan habis. gue daftar. Iya, Nah, aku gagal udah daftar. berangkat, gagal harap maklum. Alhamdulillah berguna lah tiketnya. Baik silakan. Safadol, kamu Iya, masih belum? Gimana Buki? Ya, tadi lagi di telepon. Tahu aja. Baik, Ibu Mima, sehat Ibu Mima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya juga ya. Oke. Baik, auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Teman-teman, alhamdulillah kita masuk ke halaman 190 kalau di buku saya, yaitu poin ke-40 ya Bu Mima ya. Teman-teman semua semoga semuanya pada sehat, tapi emang lagi musim ya, musim yang pada apa keluhannya kebanyakan ya antara perut ya, tenggorokan dan geleyang-geleyang. Itu tiga tuh. Perut, tenggorokan, geleyang-geleyang. Dan saya alhamdulillah baru enakan seminggu sempat boncor juga. Balin gimana Balin kondisi badan sebulan ini? Ikut ngerasain gitu? Hmm, Seperti biasa karena memang sudah ada sakit itu ya, Iya, autoimun itu. Jadi, tapi memang saya kan memang sudah stop obat ya. Artinya stop obat memang menyetop sendiri ya, tanpa mantap, Masya karena Allah. obat itu kan obatnya steroid ya kalau autoimun ya. Mhm. Jadi saya berpikir kalau minum obat itu nggak berasa sakit, saya bisa beraktivitas. Tapi kalau nggak minum, Terasa semua nyeri dah. lagi. Jadi saya bilang, "Ah, mendingan nggak usah minum aja deh gitu kan. Saya berpikir gitu aja. Jadi ya lumayan sih, alhamdulillah ala kulli hal, ya dinikmatin aja lah, Masya sambil Allah. Emang bener. dinikmatin Kata-kata aja. kata-kata dinikmatin aja di umur segini dengernya itu dalam. Dinikmatin aja, habis gimana ya, serba salah gitu kan. Jadi serba Bener. salah dalam arti diminum tidak menyembuhkan gitu kalau obat itu kan, Kayak lebih nipu badan sendiri ya. Kasihan kayak orang untuk kan. maintain aja biar nggak berasa sakitnya, jadi kayak painkiller Iya. kan. Heeh. Ya Jadi udahlah kita malah mendingan malah aktivitasnya kayak nipu badan ya. Padahal badan udah nggak kuat nih, tapi karena iya perasaan kuat, jadi kita serem juga ya Mbak ya. iya, kebetulan kan pengacara juga kan, pengangguran nggak banyak acara, jadi nggak banyak kegiatan, ya udah mendingan nggak usah diminum aja deh, kecuali kalau masih aktif ke mana-mana lain cerita deh. Benar-benar. Ya pokoknya semoga Allah Ta'ala selalu berikan kita kekuatan untuk Amin bertahan ya Rabb, amin amin ya rabbal ya, alamin. kesehatan, lahir batin. Amin. Saya kadang juga mikir gitu kok Mbak, maaf, maaf ya. Misalnya pas sakit gitu kan. Makanya saya bilang subhanallah teman-teman kita yang sakit yang lebih berat tuh saya acungin jempol dah bener-bener. Karena kita baru begono begini aja rasanya gimana gitu kan. Emang Allah Maha tahu ya kekuatan hambanya. Tapi saya lagi ada praktekin ini sih, bukan praktek sih, jadi kita mungkin sering dengar ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi saya lebih kepada, saya nggak menyebutkan kata-kata itu tadi yang S tadi itu ya ya, SAKIT itu saya nggak mau nyebutin gitu ya, karena eh, ya pokoknya saya merasa sehat aja gitu ya. Jadi biar katanya kan badan, pikiran kita tuh jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu sih. Jadi lebih kepada apa sih, afirmasi tapi sambil saya ya nggak mau ngeluh lah istilahnya, takutnya dia betah gitu. Jadi Insya Allah. jadi betah walaupun walaupun memang ya ada rasa-rasanya, tapi ya sudahlah ya, Benar, benar. sudahlah gitu aja sih. Benar, cakep itu. Kita boleh praktekin ya, Bu ya. Mbak Abdi ya. Mbak Heni, Aulia. Aulia nih masih muda nih ya, jaga kesehatan. Saya juga kadang mikir gitu, Mbak, gini, pikiran saya gini, nggak apa-apa deh ya Allah, nggak usah yang berasa sehat total. Kenapa ya? Kalau sehat total, takutnya ntar gue macem-macem. Saya mikir gitu, Mbak Lin. Ya, biar kita selalu hati-hati, selalu bersyukur ya, Mbak Lin ya. Alhamdulillah. Iya, Baik, teman-teman, kita ke halaman 190 yaitu tentang maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, kekurangan. Langsung tiga Allah sebutin di situ ya. Maksiat menyebabkan kerendahan,
kehinaan, dan kekurangan. Kenapa? Contoh, penjelasannya gini. Dampak dari maksiat itu, ya, pelakunya ada pada posisi orang-orang rendahan. Ini boleh teman-teman ditulis di bawahnya kecil-kecil itu surat Atin yang ayat berapa yang bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala udah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik mungkin. Kalau pakai pinjam bahasa biar dipahami adalah bahasa sekarang ya, masterpiece-nya Allah lah kita ini manusia. Tapi kemudian kita sendiri yang bikin diri kita asfala safilin, jatuh ke tempat yang rendah serendah-rendahnya. Kenapa dibilang serendah-rendahnya? Karena sebenarnya kita kan udah dikasih akal, gitu ya, dikasih akal. Tiba-tiba kok kelakuan kita seperti makhluk yang nggak punya akal, gitu. Maka jatuhlah kita pada posisi yang rendah serendah-rendahnya. Ya, maka dikatakan di sini di bukunya sebelumnya dia dipersiapkan untuk menempati posisi yang tinggi. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita itu bukan untuk main-main, bukan untuk sekadar uji coba, tapi emang kita dipersiapkan. Sebelum kita diciptain aja udah ngomong dulu sama malaikat. Al-Baqarah ayat berapa ya? Coba Bu Mima nanti searching atau Alia. Eh, aku akan menciptakan manusia yang nanti akan kujikan khalifah di muka bumi. Ya coba ya, khalifah di muka bumi. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah tapi saya lupa ayat berapa. Coba dicari. Pokoknya kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan khalifah. Apa nama khalifah? Pemimpin loh. Ya, pemimpin di muka bumi. Dan itu kita di underestimate sama malaikat. Engkau akan ciptakan makhluk yang entar cuman bikin kerusakan dan pertumpahan darah doang ya, Rob. Di muka bumi. Ngapain bahasa mereka gitu? Nggak cukup sama kami yang pada bertasbih kepadamu. Bukan mereka bukan ujub ya. Karena mereka nggak memang cuma dikasih sama Allah itu ketaatan. Nggak ada yang namanya hati untuk merasa malu, ria, ujub segala enggak. Jadi mereka ngomongnya sewajarnya bahwa kita kan bertasbih terus kepadamu ya Rob. Ngapain kau bikin makhluk yang nanti cuma bikin kerusakan di muka bumi? Tapi Allah Ta'ala berfirman, aku lebih tahu dari kalian. Jadi kita ini, 30 bukan? ah, Al-Baqarah 30 bukan? coba dibaca artinya. Eh, Al-Baqarah 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Nah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. yes. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, artinya ya kalau Allah udah punya kehendak ya suka-suka Allah gitu loh. Walaupun makhluk lain berkata kita itu tukang rusak, tukang menumpahkan darah, tapi Allah lebih tahu. Kalau kita pakai bahasa husnuzon kita, Allah tuh tahu ciptaannya ini masterpiece. Ya, Allah tahu kita ini terbaik. Ya, tapi bukan berarti Allah nggak tahu dengan kadang-kadang manusianya kita ini ya ke situlah ya. eh, Pengennya bales kalau dijahatin gitu kan. Kalau kalau kita lihat tulisan-tulisan di sosmed, ingin ku berkata kasar, kayak gitulah manusia. Benar nggak Bu Mima? Ya, ingin ku berkata kasar, ingin doang gitu. Ya, begitulah ya. Maka di sini Allah menciptakan makhluknya terbagi dalam dua kelompok. Ya mulia dan rendah. Allah jadikan alien, itu nanti di akhirat ya, tempat yang tinggi setinggi-tingginya. Sebagai tempat buat kembalinya orang-orang yang mulia. Dan kemudian Allah ciptakan juga asfala safilin, tempat yang rendah, serendah-rendahnya bagi orang-orang yang hina. Nah, sekarang masalahnya, alhamdulillah dari kemarin kita udah bahas, apapun yang Allah lakukan ke kita, itu dari kita duluan. Ya, Allah cuma memfeedback saja. Jadi, kenapa kita kalau teman-teman bertanya, kenapa ditunggu kita duluan yang berbuat, baru Allah melakukan? Maksudnya gini, kita dikasih lengkap, ya, dikasih hati, dikasih akal, kemudian dikasih ilmu pengetahuan. Lengkap loh, masa yang nggak dipakai gitu loh. Ya, jadi ketika kita berbuat baik atau berbuat buruk, itu nggak ada yang memaksa.
ya, cuman hasil waswisnya seton di dalam dada kita. Makanya nanti di akhirat juga ngeles dia. Aku nggak pernah ya maksa kalian, kata si setan begitu. Aku nggak maksa loh. Aku cuman bisik-bisikin. Kan kamu terus berbuat sendiri. Emang ada aku tarik-tarik kamu. Gila kan? Jadi harus tahu itu teman-teman supaya paham banget bahwa dia itu si setan-setan ini mereka itu ya lakum adu mubin. Buat kita itu mereka adu, musuh, mubin, nyata. Senyata teman-teman saat ini melihat eh, laptop teman-teman, melihat layar teman-teman sendiri, senyata itulah setan sebagai musuh kita. Maka di sini dia menjadikan orang-orang yang taat sebagai orang-orang termulia. Maksudnya tinggi derajatnya, ya, di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang taat itu nggak cuma sampai akhirat, nggak cuma di akhirat saja. Hatta mereka masih di dunia pun Allah bikin mereka posisinya jadi orang-orang mulia. Ya seperti kita lihat orang-orang mulia di sekitar kita saat ini. Siapa sih yang nggak seneng ngelihat ulama-ulama kita yang soleh gitu kan, ustadz-ustadz kita yang lurus. Contoh tadi deh, Ustadz Wimar, dandannya memang tidak seperti kiai gitu kan, nggak harus pakai turban. Tapi kalau dia udah bikin kajian, yang ikut berapa orang? Gitu ya, oh, beramai-ramai orang ikut. Kenapa? Orang tahu beliau punya ilmunya. Ada yang bisa beliau sharing, yang bisa jelek kepada semua kalangan. Sebenarnya kalau boleh dibilang beliau juga membawakan tauhid ya, materi tauhid banget, tapi menyampaikannya genzi banget gitu. Ya, menyampaikannya benar-benar bisa diterima semua kalangan. Kayak tadi ngomongin soal betapa penting sebuah niat. Padahal dari saya pesantren dulu juga udah hadis yang pertama kali yang saya dikasih sama guru hadis saya di pesantren adalah innamal a'malu binniat, bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Maka alhamdulillah, ya alhamdulillah banyak banget orang-orang berbakat di sekitar kita yang bisa menyampaikan dengan aneka rupa metode gitu. Ya, yang serius sampai yang bisa bawain dengan santai tapi nancep gitu kan, Masya Allah. Nah, di sini eh, sebaliknya Allah pun jadikan orang-orang durhaka ya yang durhaka pada Allah ya sebagai serendah-rendah makhluk di dunia juga di akhirat. Dia memuliakan kelompok pertama dan merendahkan kelompok kedua. Maka dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisihi perintahku." Maksudnya gimana sih? Ya kita lihat dulu penjelasannya. Jika seorang hamba melakukan suatu maksiat, maka dia turun satu derajat lebih rendah. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling rendah. Demikian pula jika seorang hamba melakukan ketaatan, maka dia naik satu derajat. Hal ini pun terjadi terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling tinggi. Makanya Allah Ta'ala kalau teman-teman perhatikan setiap menyebut eh, antara memberi dan mengambil, Allah Ta'ala juga pasti padankan dengan kalimat eh, menurunkan atau menaikkan. Contoh di Ali Imran ayat 26. Ya, itu ayat bagus banget. Entah kita lagi gagal, atau lagi naik, atau ngerasa lagi rendah, atau ngerasa lagi dimuliakan, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Ta'ala itu malikal mulki, raja di raja. Tu'til mulka mantasa, Allah berkuasa untuk ngasih kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Ya Allah mau milih siapa nih? Allah mau ngasih terserah Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah juga bisa sekejap, sedetik saja mengambil lagi kerajaan dari yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man, dan menaikkan yang dia kehendaki dan menurunkan yang dia kehendaki. Biyadikal khair. Di situ ada tatakan kalimatnya ya, biyadikal khair. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Artinya, teman-teman,
entah posisi kita lagi diberikan jabatan atau diberikan kepercayaan atau diberikan sesuatu hal yang bikin orang tuh segan sama kita gitu ya, posisi segala macam, atau juga Allah lagi ambil tiba-tiba dipecat, cut off, lay off, apalah namanya itu kan. Kemudian waktu izu man tasya, lalu entah kita dinaikkan kah sama Allah atau direndahkan, kita satu yang Allah pengen dari kita, katakan bahwa dia dikal khair. Sedih gak sih kita ngomong begitu? Kita harus yakin bahwa ya deh ya Allah terserah engkau. Pokoknya yang darimu, dari tanganmu, semuanya kebaikan. Walaupun buat kita pahit, sakit, nyakit, ya, luka, segala macam. Ya itu tadi pentingnya husnuzon kepada Allah. Ini rukun iman yang teman-teman kita pernah kita baca dari TK pun gitu ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, kata kita dulu. Apa Bu arti Bu? Bab dia wabil qadari khairihi wa syarrihi. Wabil qadari, dan kita beriman dengan qadar. Khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya. Berarti apa? Kalau emang iman sama Allah, iman sama nabi-nabi yang Allah kirim, iman sama kitabnya, iman sama agama kita ini, iman sama Quran, maka iman juga sama qadar. Apa qadar? Ya ketentuan Allah. Baiknya yakin itu dari Allah. Buruknya pun yakin dari Allah. Nah ini tempatnya kita makanya masuknya ke rukun iman. Masalahnya iman itu, benar nggak Win? Ketika lagi pahit banget, yakin itu dari Allah dan dari Allah udah pasti kebaikan. Udah kalau udah ngomongin soal iman, tauhid, yakin, cukup banget deh ya. Kayak tadi yang Ustadz Wimar bilang ya, apa bola tidak akan bola tinggi tanpa dibanting dengan keras itu. Masya Allah kan. Samping kanan kiri gue ya, iya juga gitu. Jadi emang alhamdulillah ya belajar terus, belajar di mana saja, apa cari ilmu, biar apa itu tadi kita selalu jelap 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 gitu loh. Ya, nah, makanya Anda suka mikir, pantesan ya kita disuruh belajar sampai mati, agak ada Mm-mm. kesempatan dalam belajar. Kenapa? Kita kan nggak tahu ajal kita kapan. Jadi artinya semoga ketika kita lagi jelek, inget tobat, terus lagi hijrah gitu kan, terus Allah jemput, masya Allah. Ya, jadi di sini eh, terkadang dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba terkumpul padanya derajat yang turun dan naik dari sisi yang berbeda-beda. Pelakunya akan digolongkan kepada derajat yang lebih dominan dari keduanya. Tidaklah orang yang naik 100 derajat dan turun 1 derajat sama dengan orang yang berbuat sebaliknya. Jadi nggak akan sama. Si A naik 100 derajat, si C naik 100 derajat, sama. Tiba-tiba gara-gara dosa, si A turun 2 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 10 derajat. Si C enggak, ya enggak sama. Nah, sekarang bahasa kita simpelnya ya kita kayak bikin itu aja lah, bikin tangga gitu ya. Kalau udah turun ya nggak sama lagi kan posisinya seperti itu kira-kira. Gitu ya teman-teman. Tapi terkadang sejumlah orang melakukan kesalahpahaman yang besar dalam sekali jatuh. Seorang hamba bisa saja mencapai jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat atau jarak antara langit dan bumi. Pada kasus seperti ini, naik 1000 derajat pun tidak akan sebanding dengan sekali jatuh yang demikian itu. Kalau udah jatuh, jatuhnya serendah-rendahnya. Tahu kan kata-kata serendah-rendahnya. Disebutkan dalam As-Sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimat la yulqiyalaha balan yahwi biha finnar. Ya, finnar. Riba ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba. Ini perhatikan banget teman-teman. Emang akibat lisan tuh ngeri banget. Sesungguhnya seorang hamba terkadang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap sepele, dipikir receh kalimat itu, dipikir nggak ada apa-apanya. Padahal sebenarnya itulah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, pertanyaannya, adakah kenaikan derajat atau kedudukan yang mampu menandingi tingkat kejatuhan tersebut?
jatuhnya tuh udah lebih jauh dari dibanding timur ke barat. Waduh, berapa ribu tahun kita butuh untuk naik lagi gitu. Dengan umur kita nggak keburu. Gimana caranya, Masya Allah ya. Nah, cuman Allah saja yang berkuasa tadi, maka kan tuh waktu aizu mantasya, waktu zilu mantasya jadi khair. Jatuhnya seorang hamba adalah perkara yang lazim. Berarti apa? Allah tahu bahwa yang namanya insan itu makanil foto wadisian. Memang manusia terpaksa salah dan lupa. Bahkan sebagian orang yang terjatuh dalam kelalaian itu sadar. Sadar nggak kita, Mbak? Mbak Tika, Mbak Mei, Mbak Diba, Wiwi. Sadar nggak, Wi, kalau lagi futur? Ayo, Iya, Ustazah. sadar kan lagi futur nih. Sadar. Sadar kita. Lagi lalai, sadar. Tapi kadang-kadang ini kayak badan kagak kompakan gitu loh. Saya mungkin teman-teman udah pernah merasakan. Lagi leleh itu sebenarnya di hati ini, ya harusnya gue sholat, udah azan nih gitu. Tapi tak dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya orang lalai itu awalnya dia sadar, ya apa namanya, kalau dia ngelawan maka dapat lagi dia kembali ke derajatnya semula atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi, tergantung tingkat kesadarannya. Sebagian lagi terjatuh dalam perkara mubah. Ya, mubah tuh boleh-boleh saja, dikerjain nggak masalah, ditinggalin juga nggak masalah, nggak ada dosa gitu ya. Yang tidak diniatkan sebagai sarana pembantu dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Jenis ini, kalau orang itu kembali kepada ketaatan, maka dia akan kembali ke derajat semula. Tidak menutup kemungkinan dia tidak mencapainya atau bahkan mungkin melebihinya. Kadang tekad seseorang menjadi lebih tinggi dibandingkan semula. Kadang jadi lebih lemah, kadang kembali seperti semula. Contoh, simpelnya kita sebagai perempuan deh. Biasanya lagi semangat-semangatnya beribadah. Tahajud, duha, rawatib gitu kan. Tiba-tiba haid. Ayo, siapanya yang masih haid tuh. Habis haid, susah lagi nggak mulai untuk semangat seperti sebelumnya. Ayo, Aulia, Ika. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya, susah Ustazah balik lagi ke kebiasaan yang udah dibangun. Iya, padahal cuman jarak seminggu kan. Cuman kejeda sama haid doang loh. Kadang-kadang kesel juga gitu. Astagfirullahaladzim, lagi semangat-semangatnya keputus sama haid. Nah, abis haid itu bangun semangat lagi tuh susah banget. Ya kan? Ya itu tadi, makanya memang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kali bertambah, ada kalanya berkurang. Untuk teman-teman nih yang masih belum lolita ya, jelita pun belum ya, Aulia, Atika gitu kan. Pasti pernah sering di posisi seperti itu. Nah, kemudian sebagian lagi terjatuh ke dalam dosa, entah dia dosa kecil atau dosa besar. Jenis ini untuk kembali kepada derajat semula butuh taubat yang sebenar-benarnya, itu taubatan nasuha. Ya, dipahamin dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya boleh. Nggak ada nanya, saya lanjutin. Baik, Ustazah, Mei, mangga. Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ini Mbak Mei Nah, yang mana nih? Mbak Mei, ponakannya Bu Mima. Oh iya ya Allah. Lupse, asik lupse bahasa kita. Mau nanya, Ustazah, Say? iya, Ustazah maaf. Tadi kan yang terjatuh, kalau kita udah terjatuh, yang terbesar, misal Ustazah, ya itu dosa besar gitu ya. Untuk manjat lagi ke atas, itu tuh selain taubatan nasuha, misal kadang saat kita berusaha manjat itu tuh, pasti kan ada tuh kita ke bawah lagi, terus manjat lagi, tapi ke bawah lagi. Nah, yang kayak Ustazah tadi bilang, kita nggak akan bisa mencapai ke tempat itu lagi. Berarti itu masalah dimaafkan atau kita kembalinya itu gimana Ustazah? Pertanyaannya bagus ya. Tapi ini bukannya nggak bisa kembali lagi ya kalau udah jatuhnya benar jatuh sedalam itu sejak lebih jauh daripada timur ke barat. Bahasa gini, kalau bahasa kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, gak akan bisa balik lagi kita. Itu loh. Ya, kalau bukan karena pertolongan, kalau udah mau berkehendak bisa aja.
Masa sekarang aulat kita usahanya kayak gimana? Makanya tadi satu-satunya solusi awal adalah taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat sebenarnya itu kayak gimana? Satu, benar-benar mencamkan dalam hati dia nggak akan ulangi lagi. Ya. Kedua, tadi tadi hati tekad ya. Kedua, benar-benar dijauhin tuh semua sumber yang kemungkinan akan membawa dia kembali kepada dosa yang lalu. Yang ketiga, harus ada perasaan jijik ketika membayangkan dosa-dosanya tersebut. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, kalau udah taubatan nasuha, biasanya ya kalau kalau kayak orang nge-game ya, bisa aja loncatnya lebih tinggi lagi. Makanya semua kembali kepada kehendaknya Allah. Yang penting dari kita dilihat dulu. Maka di Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah inna sesungguhnya. Berarti ini kalimat penegasan. Ya ada tapi ada term and condition, ada syarat dan ketentuan. Sesungguhnya Allah la yughayyiru nggak akan pernah merubah biqaumin nasib suatu kaum hatta itu sampai berarti ada sebab akibat ya. Jika dan hanya jika hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai masing-masing mereka itu berusaha dulu merubah dirinya sendiri. Itu Mei. Contoh, Mei pengen jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tapi Mei untuk lebih taat nunggu suami. Perlu ya aja malas sholat, ngapain gak sholat? Contoh, Mbak Abdiah, pengen banget ngejalanin sunnah, Senin Kemis, ayam mulbit gitu kan, pengen banget ngidipin sunnah di rumah. Tapi ngeliat laki, ngeliat anak-anak, Mbak Abdiah, Allah, mah ngapain gue sendirian gitu kan. Sikap seperti itu nggak boleh kalau kita pakai terjemahan Quran tadi. Mau balik di janati, mulai dari diri sendiri. Bahasanya, kita ingat job desk kita. Job desk kita apa? Istri dan ibu. Nah, kita harus tahu nih, Allah pengen kalau istri itu gimana ke suaminya. Allah pengen kita jadi ibu tuh gimana ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Ya, kembali ke job desk awal sebagai hamba. Pokoknya pikirin aja, Allah merintahinya apa, Allah ngelarangnya apa. Jadi gitu ya Mbak Mei, kalau ngomong soal posisi, saya ingat lagi, yarfa'illahul lazina amanu walazina utul ilma darajat. Allah akan naik, ya Allah akan naikkan, Allah akan tinggikan kedudukan. Dua orang doang loh disebut di situ. Ya allazina amanu, orang-orang yang beriman, walazina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Berarti memang ada usaha-usaha yang harus kita lakukan, Mbak Mei. Taubatan nasuha, ya berusaha untuk nggak ketemu nggak mendekati sumber dosa itu lagi, nge-cut off juga circle-nya, nggak perlu kita tetap berteman. Nah itu tuh kadang-kadang kita tuh jatuh lagi di mana? Karena ada masih perasaan nggak enak diajakin, nggak enak nolaknya. Gitu. Jadi ya Mbak Mei. Artinya sekarang kalau kita berpikirnya Allah dulu, Allah lagi Allah terus, jangan pernah peduli sama keriduan manusia kalau itu sampai mengabaikan keriduan Allah. Ya mungkin ada saatnya kaku amat sih nih, gitu kan? Nabi aja rahmatan lil alamin, Islam itu kan penuh kelembutan. Jangan salah, Islam memang penuh kelembutan, tapi sama siapa dulu? Ya, sama siapa dulu? Nggak, bukan berarti lembut selamanya, lembut segala tempat, tidak. Buktinya ini kita kalau kita ntar semakin jauh nih banyak nih hukuman-hukuman bagi orang-orang yang berdosa, tergantung level dosanya, tergantung kesadaran di dalam melakukan dosa, itu hukuman juga beda-beda. Jadi ya Mei ya, misal contoh nih ntar kita lihat orang homo nih, di kitab Ad-Dawa dibilang apa hukuman buat orang homo nih? Pelaku dan korbannya dibawa ke tempat yang paling tinggi di kota tersebut, lalu dijatuhkan dengan muka duluan. Oh, bakal kita tulis di status FB kayak begitu. Kalau nggak kita mancing orang ribut di status kita kan. Tapi ini emang begitu gitu. Makanya Nabi bilang apa tadi di hadis di sebelah? Aku diutus dengan pedang. Ya, aku diutus dengan aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Maksudnya apa? Syariat jihad dan dakwah itu untuk menegakkan tauhid itu makin berat. Makin ke akhir zaman makin berat, ya. Maka kemuliaan rezekinya umat Islam itu juga tergantung
udah susah didapetin kumulan rezekinya karena zaman sekarang orang udah nggak peduli halal dan haram. Nah, di sini diputus dengan pedang itu maksudnya sarana perlindungan dan pembelaan dakwah itu ketika kita berargumen, ketika kita berhujah, lisan juga kita kayak kalau bahasa orang sekarang demo gitu kan, itu ditolak secara zolim oleh musuh Islam. Maka emang pakai pedang gitu ya. Menjelang hari kiamat, ya maksudnya menandakan dekatnya masa kenabian dengan akhir zaman. Jadi maka dia dalam hadis kalau teman-teman bilang kapan sih kiamat? Sebenarnya Nabi diutus aja udah hampir keduluan sama kiamat. Jadi kita nih hidup di zaman yang kalau kita boleh 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 istilahkan kita di zaman yang sebenarnya mepet ini udah deket antara diutusan Nabi dengan hari kiamat. Nah, itu tadi ya hingga sampai Allah semata-mata yang kita sembah. Memang itu tadi ya kekerasan atau pedang tadi itu simbol bahwa kadang-kadang opsi terakhir adalah dakwah persuasif, hikmah dan penjelasan argumentatif itu udah nggak diindahkan lagi, maka pada akhirnya kadang pedang jadi solusi akhirnya. Gitu teman-teman. Mei ngerti ya? Insya Allah ya. Ya, Ustazah. Ya, insya Allah. Jadi Makasih, Ustazah. sama-sama. Jadi kita jatuh bangun udah sunatullahnya kita memang manusia. Jadi kadang bisikan setan apa? Udah lama, kagak usah tobat, nggak enak. Ntar dilakukan lagi, ntar tobat lagi, ntar lo kerjain lagi. Tak elah, malu tahu. Udah sekali jatuh, mandi sekalian kan. Itu omongan setan. Dia pengen kita memang jangan bertobat sama Allah, menunda-nunda tobat kita. Gitu. Sedangkan kita nggak tahu maut kapan, gitu ya. Jadi Allah yang paling Allah suka itu orang yang ketika dia berdosa dia langsung bertobat. Dah, gak usah mikir panjang dulu. Ntar gimana diterima enggak? Dosa gue kan besar, nggak usah dulu. Pokoknya yang penting tobatnya dulu. Allah kita maha penyayang. Kalau dibilang penyayang, penyayangnya lebih penyayang dari yang paling penyayang sekalipun. Maka di analogikan dalam hadis, kasih sayang Allah kepada hambanya itu 70 kali lipat besarnya daripada kasih sayang seorang ibu kandung kepada anaknya. Coba kesayang apa kita sama anak itu? Udah nggak usah ditanya dah. Allah 70 kali lipat lebih dari itu sayang kepada kita. Itu ya, Mei ya. Oke, buat Allah jangan pernah putus asa ya. Selagi kita memang sedang berusaha untuk tidak melakukan dosa besar, sandung mulu dosa kecil, pokoknya ya Allah maaf gitu aja udah. Kan di Al-Baqarah terakhir juga gitu, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Itu yang bikin yang isinya Quran itu apa? Firman Allah kan. Maka di situ Allah yang ngajarin kita untuk bilang apa? Ya Rob, kami jangan dihukum ya kalau kami salah dan kami lupa. Jadi Allah tahu kita emang tepatnya salah, tepatnya lupa. Ya sayangku, insyaallah paham ya. Ya, insya Allah, Mi. Makasih, Mi. Sama. Kita ke halaman 192 ya, Bu Mima. Ya, Ya. Terdapat perselisihan. Ya. Apakah setelah bertobat, si pelaku dosa itu dapat kembali ke derajatnya semula? Dengan dalil bahwa taubat itu menghilangkan efek dari dosa dan menjadikan wujud dosa tersebut seperti tiada. Ini hadis kursinya ada emang ya, bahwa Allah Ta'ala kalau udah ngampunin, Allah nggak akan melihat track record si hamba tersebut. Tapi itu lagi tetap pasti ada tanda bintangnya ya. Bahkan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ataukah si pelaku dosa tadi tidak dapat kembali ke derajat semula? Nah, pendapat kedua yang dibilang, ya dia nggak akan dapat kembali ke derajat semula. Berdalil bahwa pengaruh taubat hanya berlaku dalam hal menggugurkan hukuman. Maka derajat yang terlewatkan oleh si pelaku dosa tidak dapat dicapai kembali. Pendapat mereka gimana? Ketetapan itu diambil dari waktu yang digunakan pelaku dosa tadi ketika melakukan maksiat, yang seharusnya digunakan dalam ketaatan, meninggikan derajatnya, dan menaikkan amal perbuatan rendah yang sebelumnya. Nah, ini serupa dengan orang yang setiap hari dapat keuntungan dari hartanya. Kalau harta itu bertambah, maka keuntungannya juga bertambah. Nah, saat melakukan maksiat, pelakunya telah kehilangan kenaikan derajat dan keuntungan karena amal perbuatannya tersebut. Kalau dikembali beramal soleh, maka derajatnya pun akan naik kembali dari tingkatan yang bawah. Padahal sebelumnya tingkatannya udah naik banget tuh, ya. Perbedaan kedua tingkatan itu sangat besar. Ini kita masih ngomongin pendapat nih. Ini belum final ya. Mereka juga mengatakan bahwa permisalan amalnya adalah seperti dua orang yang menaiki dua buah tangga yang tidak berujung.
Awalnya keduanya berada pada posisi dan ketinggian yang sama. Lalu salah satunya turun ke bawah, naik lagi. Terus orang yang tidak pernah turun tadi pasti mengungguli orang-orang yang pernah turun. Walaupun turunnya tersebut hanya 1 derajat. Nah, dalam masalah hal ini gimana? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bilang, kalau diamati secara teliti, akan jelas bahwa sebagian orang yang bertaubat, dia akan kembali ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat semula. Sebagian lagi kembali kepada derajat semula, dan sebagian lagi tidak mampu mencapai derajat semula. Jadi ada 3 hal, ya Mei. Ketika orang bertaubat, mungkin dia langsung ditinggikan lebih tinggi dari sebelumnya. Atau kedua, dibalikin ke derajat yang tinggi yang sebelumnya itu, yang memang udah tinggi tadi, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Yang ketiga, dia nggak akan mencapai lagi derajatnya yang semula. Nah, kalau kata Syekhul Islam lagi, yang demikian itu sesuai dengan kekuatan dan kesempurnaan taubat dan pengaruh yang timbulkan maksiat kepada pelakunya. Maksudnya gini, apakah dosa maksiatnya itu cuma memang hanya kisaran antara dia dengan Allah? Jadi ketika dia taubat, insya Allah bisa langsung selesai. Ataukah dalam maksiatnya itu ada melibatkan orang lain? Makanya itu tadi, Mei. Ketika kita bertaubat, lihat dulu dosa-dosa apa dulu. Maka dosa itu nggak asal yang bilang, aku berdosa. Tunggu, dosa apa dulu nih? Kayak orang misalnya, aku berzina. Tanya dulu. Tunggu, zinanya zina sama siapa? Yang berzina siapa, Prof? Perawan apa janda? Bujangan atau orang udah nikah? Karena apa eh rankingnya itu, ranking dosanya untuk masing-masing status yang berbeda akan beda juga. Perawan sama bujang kalau berzina dengan orang yang sudah menikah berzina itu lebih lagi dosanya orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina. Jadi emang dilihat level dosanya, dilihat juga kekuatan taubatnya. Jadi berarti apa ya? Kembali ke yang bersangkutan gitu ya. Kemudian pengaruh yang timbulkan maksiat kepada si pelakunya gimana? Misalnya kerendah sampai bikin dia rendah nggak? Terus bikin dia kuat nggak keinginan untuk balik kepada Allah? Bikin dia makin waspada nggak? Bikin dia makin takut nggak kepada Allah dan menangis karena rasa takut tersebut. Nah, perkara-perkara tadi kadang menguat hingga orang yang bertobat tadi kembali ke derajat yang lebih tinggi dibanding derajatnya semula. Jadi kembali kepada eh, kekuatan taubatnya lagi. Kayak tadi saya ingat Ustaz Wimar bilang, eh, bola itu kadang dilempar lebih keras biar dia melambungi lebih tinggi lagi. Ya, jadi untuk bertaubat bisa, saya pengen mencapai derajat yang lebih tinggi berarti kencangin taubatnya, sungguh-sungguh dalam taubatnya. Mungkin kemarin kita kurang dalam amalan sunnah, ketika kita bertobat tambah dan rutinkan, ya. Nah di sini setelah bertaubat kondisi si pelaku dosa tadi menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melakukan maksiat. Pada kondisi ini maksiat tersebut berubah menjadi rahmat untuk golongan ini. Sebab apa? Maksiat tadi menghilangkan rasa takjub terhadap diri sendiri. Eh, Kepikiran nggak teman-teman? Kadang-kadang ada apa sih hikmahnya kita tuh kadang-kadang dosa, salah, tobat, solihah, marah-marah, solihah lagi gitu kan? Kenapa? Kalau kalau misalnya Mbak Abdiah nih dari dia sejak haid sampai sekarang nggak pernah bikin dosa, solihah, tiada tara, pokoknya ya nggak bikin salah, nggak pernah ngomel, rawan nggak untuk merasa ujub Mbak Abdiah? Rawan banget, ya kan? Wah, banget ya, betul. Iya, nggak pernah bikin dosa segala macem. Godong nggak pernah pacaran, nggak pernah disentuh. Lu apaan? Nah, emang itu kagak dosa lu ngomong begitu kan gitu ya. Ujub jadinya kan. Jadi sebenarnya kita dikasih eh, apa kerentanan untuk melakukan dosa juga ada kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Kita nggak jumawa dengan diri kita sendiri, ya. Kalau kita kasih tahu orang pun kita juga pakai bahasa yang penuh hikmah. Kenapa? Ya kali kita pakai bahasa yang ngotot lah, gue juga ada dosa gue gitu loh. Wah, apaan sih? Kapan lo tobatnya? Dalam hati nih, ya udah tobat aja lu gitu kan. Ngeri juga kan. Tapi lagi-lagi, setan main lagi di situ. Udah, gak usah keras-keras. Kita semua punya dosa. Nah, bukan berarti kita semua punya dosa lantas kita gugur kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita seperti itu. Ya Mbak Dia, kalau nunggu sempurna dulu, ya solihahnya sempurna 100% baru berdakwah, kapan kita dakwahnya Mbak Dia? Kagak dakwah-dakwah kita, bener nggak?
Kayak dia, lu jangan ngasih tahu anak-anak buat sholat, lu aja sholat masih belum bener, misalnya. Gak usah ada ngomong soal kesabaran, kayak udah sabar aja lu. Lah justru itu saling ngingetin kan gitu ya. Gitu ya. Iya, Justru karena kita betul. bisa juga sama-sama belajar. Makanya kata-kata hijrah tadi yang nih dapat dari Ustadz Wimar ya. Hijrah, Mbak Abdia sudah hijrah? Katanya nih, Mbak Abdia sudah hijrah? Sudah. Nah, Mbak Mei sudah hijrah? Sudah, insya Allah, Umi. Mbak Wiwi, coba jawab. Udah hijrah Mbak Wiwi? Masih ya terus belajar kali ya, Ustaz. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang sudah. Hijrah itu terus menerus. Ya, terus menerus. On proses terus. Kalau kita sudah hijrah, ntar. Kalau udah di akhirat Mbak Bia. Benar, seperti kata ulama, kapan sih istirahatnya kita dari perjuangan ini? Ntar. Kalau sebelah kaki kita udah nginjak surga. Dalam nggak tuh kata ulama? Dalam banget kan, bahasanya sebelum lo yakin lo masuk surga, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti hijrah. Hijrah itu kan pindah dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lebih baik. Berarti apa? Terus menerus. Ya. Dan tadi makanya kita udah hijrah nih, jebret, sedang hijrah nih, lagi melakukan kebaikan. Kita hilaf, keliru, turun kan 1 derajat, 2 derajat kan, tobat lagi, kejar lagi, kayak gitu hidup kita. Terus sampai akhirnya insya Allah dengan susah payah kita, dengan sakit-sakitnya kita jatuh bangun tadi, apapun yang teman-teman temui dalam perjalanan hijrah teman-teman, ya sakit lahir, sakit batin, segala macam, semua adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, kenapa ada sisa kubur? Kenapa ada penyakit yang kadang-kadang bikin kesabaran kita, aduh, diuji banget. Kenapa ada kesulitan dunia? Ya, udah nggak cukup-cukup ya sulit di dunia, sakit-sakit di dunia, masih ada azab kubur, masih ada ini. Kenapa? Karena Allah pengen pas di detik-detik teman-teman di yaumul hisab nanti udah bersih dosanya, udah diambil sama penderitaan tadi, ujian tadi, penyakit tadi, sakit-sakit tadi, sampai azab kubur tadi. Kenapa sakaratul maut juga menyakitkan? Itu sama, adalah satu tahapan juga yang Allah kasih untuk, pokoknya bahasanya kayak kayak barang apa dia melalui berbagai macam proses sampai keluar di sana udah kinclong gitu loh. Kira-kira begitulah kita. Jadi semua proses yang kita alami di dunia, di alam barzah, ya, di dunia mungkin dengan bentuk ujian penyakit, ujian kesulitan segala macam, terus dikasih lagi jebret tanda untuk pindah alam itu dengan sakaratul maut yang menyakitkan, itu juga bagian dari pengguguran dosa-dosa. Kemudian di alam barzah diuji juga sampai akhirnya ketika kita nanti berdiri di yaumul hisab, udah dikit banget yang akan kena hisab gitu loh ibaratnya. Cara Allah sayang sama kita. Cuman tinggal kitanya aja nih. Ya Allah, kalau emang ini tanda sayangmu, ya udah deh ya Allah, hatiku kasih kasih kuat dong gitu. Kasih ikhlas dong. Aku berusaha ridho ya Allah. Karena emang kadang-kadang kita juga susah mencerna ya. Ya Allah, kenapa sih? Bener nggak? Kadang-kadang nyimak cerita teman aja, udah kita udah bisa nangis. Ya Allah, kuat banget lu ya gitu. Masya Allah deh ya. Semoga teman-teman saya di sini, insya Allah yang saya tahu nih banyak banget teman-teman saya yang tangguh di sini. Semoga Allah terus kuatkan teman-teman semua. Pokoknya kita bahagia dengan atau tanpa siapapun makhluk. Kenapa? Karena inna woha ma'ana, kita sama Allah saja. Udah, jangan ngarepin makhluk. Gitu ya. Nah, kemudian kalau orang tadi mungkin kena dosa, kena maksiat, maka dia nggak ada tuh rasa takut sama diri sendiri. Ya, melenyapkan rasa kurang percaya diri dan menghapus sikap membanggakan amalannya. Lalu bikin dia nyesal, dia merendah, dan dia menghinakan diri di gerbang sang penolong. Maksiat membuatnya mengenal keterbatasannya. Akhirnya kita kalau udah kena maksiat, kenal kan kita. Kata gue orangnya, ya Allah, gampang ke-trigger amat sih. Baru begitu gue udah emosi. Gitu. Atau apalagi gampang baper. Antara dua kan emosi itu, antara gampang marah atau gampang sedih. Ya, antara marahnya lama atau bapernya kelamaan. Jadi kita tahu nih dengan maksiat-maksiat tersebut kita tahu batas kekuatan diri kita sendiri.
kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah, kepada penjagaan Allah, kepada maafnya Allah, ampunannya Allah, ya. Kemudian keluar tuh ya dari hati kita rasa angkuh yang timbul dari ketaatan. Karena kadang-kadang juga ngeri dalam kondisi kita taat, hijrah, ya tertutup, makin tertutup, ya maaf banget, jubah panjang, terus kita pakai cadar, itu juga rentan loh perasaan merasa tahu, wah merasa lebih baik daripada yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pokoknya setan tuh dari berbagai sisi akan datang. Ya, ketika kita makin tertutup, jangan mengira bahwa godaan akan semakin dikit. Oh tidak, teman-teman. Ngeri ya. Nah, kalau udah ada perasaan dosa, maka dia nggak ada tuh perasaan takut sama diri sendiri. Dia jadi rendah hati, dia nggak sombong, dia nggak mandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia pun berdiri di hadapan Rabbnya sebagaimana layaknya orang-orang yang bersalah dan berdosa. Kepalanya nunduk, dia malu, dia gemeter, dia takut sama Allah. Kenapa? Dia merasa bahwa ketaatannya sangat kurang, sedangkan maksiatnya sangat besar. Dia akuin kekurangan dia, keburukan dirinya. Sementara memang cuma Rob-nya sematalah yang punya kesempurnaan dan pujian. Kita puji setiap kapan? Ruku dan sujud kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diresapin banget kalimat itu. Ya betapa memang cuma Allah yang maha suci, maha tinggi, maha agung. Maka dalam syairnya dikatakan hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan pujian, sedangkan manusia menyandingkan kekurangan dan celaan. Nikmat apapun yang diterima orang itu dari Allah akan dianggapnya berlimpah. Bahkan dia melihat dirinya belum pantas menerima nikmat tersebut. Begitu pula saat musibah dan bencana menimpa dia. Dia lihat dirinya memang layak ditimpa bencana tersebut. Kenapa? Karena dia memandang Allah telah berbuat baik kepada dia. Ketika hukuman atas kemaksiatannya ternyata tidak sebanding dengan maksiatnya atau separuhnya, bahkan belum sebanding dengan bagian terkecil dari maksiat yang dilakukannya. Tunggu hukuman yang seharusnya diterima pelaku maksiat tidak akan sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh, apalagi dipikul seorang hamba yang lemah dan tidak berdaya. Jadi sebenarnya gunung aja nggak sanggup loh, takut ya. Makanya nanti insya Allah mungkin udah atau nanti kita menjelang ke sana, kayak harta tanah-tanah yang bergetar karena gempa itu pun sebenarnya karena mereka gemeteran melihat kemaksiatan manusia-manusia di atas dia. Silakan Mbak Diba, itu ya. Terjadi gempa bumi itu karena bumi bergetar saking takutnya melihat kemaksiatan di atasnya. Emang manusianya emang itu tadi ya. Ketika amanah Allah tawarkan kepada seluruh makhluknya, gunung segala macam semuanya nolak karena saking beratnya. Cuma manusia yang benar-benar merasa aku bisa ya Rob. Gitu ya. Ternyata itu tadi ya. Jadi sungguh yang dihadapi si pelaku dosa, walaupun dosa itu kecil, adalah zat yang maha agung, tidak ada yang lebih agung darinya, maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya, maha mulia, nggak ada yang lebih mulia daripada Allah, dan zat yang memberikan seluruh nikmat, baik besar maupun kecil. Ini adalah perkara yang paling jelek, buruk dan keji. Andai yang ditujukan kepada para pemimpin dan petinggi yang mulia dari kalangan manusia, itu akan dianggap buruk oleh setiap orang, baik mukmin maupun orang kafir. Kira-kira begitu. Ini siapa yang standby nih dengan buku? Atika, Mbak Eli, ya standby ya. Oke, Ibu udah mengurus Pak Su. Sudah aman. Ane pengen minta Ibu baca paragraf kedua. Orang yang paling hina. Bismillah. Orang yang paling hina serta tidak memiliki harga diri adalah orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan rendah di hadapan manusia. Lantas, bagaimana jika hal itu dihadapkan kepada Zat yang Maha Agung, pemilik serta ilah langit dan bumi? Sekiranya bukan karena rahmatnya yang mengalahkan murkanya, serta ampunannya yang mendahului hukumannya, tentulah bumi telah menolak setiap makhluk yang berada di atasnya, disebabkan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Seandainya bukan karena sifatnya yang penyantun dan ampunannya, tentulah langit dan bumi akan berguncang disebabkan kemaksiatan para hamba.
Allah berfirman, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Quran Al-Fatir 41. Perhatikanlah, Rabb kita menutup ayat di atas dengan dua nama dari nama-namanya, yaitu Al-Halim yang Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Apa yang kamu dapatkan dari naungan kedua nama tersebut, sekiranya bukan karena sifatnya yang penyantun dan ampunannya, niscaya langit dan bumi tidak akan mampu bertahan. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ya ternyata langit dan bumi itu benar-benar gemeteran, takut, ya, berguncang. Sebab apa? Menyaksikan hamba-hamba yang kecil-kecil ini berani banget bermaksiat kepada Allah. Gila ya, berani bermaksiat kepada Allah. Nah kan mereka makhluk-makhluk yang ibaratnya perkasa, yang kita juga udah kemarin belajar di kitab Tauhid tentang apa bentuk malaikat segitu besarnya, segitu perkasanya, mereka pun gemetar sama saking takutnya kepada Allah. Maka di sini kalau bukan karena sifat penyantunya Allah dan Maha Pengampunnya, waduh, udah runtuh dari dulu tuh langit dan bumi gitu ya, karena saking gemetar ketakutan dan gemetar marah gitu sama kita gitu loh. Kok berani-berani kalian tuh lancang banget berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala menggambarkan akibat sebagian perbuatan kufur yang dilakukan para hambanya, yaitu hampir saja langit pecah. Coba. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, ya. Langit pecah, bumi kebelah, gunung-gunung runtuh. Karena tadi ucapan manusia, ya Allah mengeluarkan bapak dan ibu manusia dari surga disebabkan keduanya mengerjakan satu dosa. Cuman makan buah loh, ya bukan dosa yang maksiat yang benar-benar gimana gitu. Tapi yang jelas kan melanggar apa yang sudah Allah larang. Satu dosa. Sedangkan anak cucu Adam berapa dosa? Ngarap masuk surga. Nah, sedih gak sih? Ya, bapak ibu kita aja cuma satu dosa dikeluarin dari surga. Kita dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk ini, yang kita ntar taubatin, kita kerjain lagi. Kalau bahasa saya juga kadang pernah ya menangis gini. Ya Rob, susah banget ya. Kayak udah berkubang banget sama dosa. Ini keluarnya gimana ya Allah gitu. Nah masa itu sebab dia uh, nyaris gitu ya. Kita bukan putus asa, cuman ya Allah salah lagi. Baru kemarin ngerasa kayaknya enak bisa ibadah lancar. Ya tuh hari ini kesiangan lagi misalnya. Ya begitulah ya. Jadi kita tuh kayaknya bukan bukan kita merasa capek ibadahnya. Kita capek ngelawan malas kita sendiri. Kita capek ngelawan keterbatasan kita sendiri gitu loh. Terus amat sudah jakin taat gitu loh. Entah kalau nggak karena lupa, kalau nggak karena kesiangan, kalau nggak karena sakit. Subhanallah kan. Nah kalau lagi bisa enak ibadah, badan enak, badan rasanya enak, sehat, enteng. Ya Allah, syukurlah ya. Bersyukur banget sama Allah. Karena nggak akan bisa seperti itu kalau Allah nggak tolong. Ya, iblis dilaknat, diusir, dikeluarin dari kerajaan langit dan bumi. Kenapa? Karena ngerjain satu dosa. Yaitu apa? Menyelisih perintah Allah Ta'ala. Kita, kumpulan orang-orang dungu ini gitu ya. Kalau dari dalam buku ya, bukan saya ngatain, ini buku ngatain kita nih. Ya, kita menyambung dosa dengan dosa lain dan mengharapkan derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal. Padahal kita mengetahui bahwa bapak dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan satu dosa. Maksudnya, kadang-kadang kondisi hamba yang sudah bertaubat ini menjadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Bahkan derajatnya bisa jadi menjadi lebih tinggi lagi. Tapi maksiat juga bisa melemahkan tekad pelakunya dan bikin hatinya kena penyakit. Kenapa? Ketika terapi taubat tidak mampu mengembalikan kesehatan hatinya. Kalau bahasa kita apa? Hati udah keras, udah kena sama petunjuk gitu ya. Membuatnya kembali ke derajat semula, ya. Bisa jadi penyakit tersebut lalu hilang, kesehatan hati jadi pulih seperti sedia kala. Akhirnya dia bisa nggak kembali melakukan amal soleh yang dahulu hingga kembali ke derajatnya semula.
Semua yang kita sebutkan di atas ini adalah jika derajat seorang hamba turun karena maksiat. Tapi kalau derajat hamba tadi turun karena perkara-perkara yang merusak pokok keimanannya, kayak misalnya bimbang, ragu, munafik, maka penurunan derajat seperti ini tidak dapat diharapkan kenaikannya lagi. Kecuali kalau pelakunya memperbarui pokok keislaman. Jadi gitu ya Mei ya. Tadi kan Mei bilang takutnya nggak bisa balik lagi gitu kan. Tergantung jenis dosa itu. Kalau dosa udah nyinggung ke akidah, nah itu baru susah. Ya. Pokok-pokok keislaman, pokok keimanan, berarti urusan akidah. Kok bimbang aja bisa nurunin derajat? Loh, bimbang kepada Allah maksudnya. Apa bimbang? Maaf nih ya, kalau kita pakai kacamata tauhid. Duh, ini kayaknya duit cuman bisa cukup sampai akhir bulan. Terus bulan berikutnya gimana nih? Gimana makan nih anak-anak? Gimana nih? Pemasukan dari mana? Itu ngeri loh. Ya itu aja kita sudah meragukan kekuasaan Allah Ta'ala. Gitu ya. Baik, sekarang boleh baca Mbak Wiwi. Poin 41. Iya, Ustazah. Yang maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya ya, Ustazah. Betul. Di antara dampak maksiat adalah berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya, padahal sebelumnya mereka takut melakukannya. Syaitan pun berani terhadapnya. Ia mengganggu, menyesatkan, menimbulkan rasa was-was, menakut-nakuti, membuatnya sedih, serta menjadikannya lupa terhadap perkara-perkara penting. Syaitan berani menghasutnya untuk mendurhakai Allah dengan sungguh-sungguh. Setan-setan dari kalangan manusia juga berani terhadap pelaku maksiat. Mereka melakukan gangguan terhadapnya sesuai kemampuan mereka, baik dengan maupun tanpa sepengetahuannya. Di samping itu, istrinya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, hingga binatang ternak sekalipun berani terhadapnya. Sebagian salaf berkata, aku bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas aku merasakan pengaruhnya pada tindak tanduk istri dan hewan tungganganku. Ditambah lagi, pemerintah berani mengambil tindakan kepadanya dengan menjatuhkan hukuman, jika memang mereka berlaku adil dan menegakkan hukum Allah. Begitu pula dengan jiwanya sendiri, yang menjadi liar dan menyulitkannya. Apabila orang itu ingin berbuat kebaikan, maka jiwa tersebut tidak mau mentaati dan tunduk kepadanya, melainkan justru membimbingnya kepada perkara-perkara yang membinasakannya, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Demikianlah ketaatan adalah benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang memasukinya akan merasa aman di dalamnya. Andaikan seseorang meninggalkan benteng tersebut, para perampok dan makhluk lainnya akan berani menyerangnya. Keberanian pihak lain terhadap pelaku dosa sebesar keberanian orang itu dalam mendurhakai Allah. Ia tidak lagi mempunyai alat untuk melindungi diri sewaktu keluar dari benteng ketaatan. Sebab zikir, ketaatan kepada Allah, sedekah, membimbing orang bodoh, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan penjaga seorang hamba. Seperti halnya imunitas yang mencegah dan menolak penyakit. Jika imunitas tersebut hilang, maka penyakit pun menang, sehingga akan membinasakannya. Oleh karena itu, seorang hamba harus memiliki proteksi diri. Penyebab munculnya keburukan dan kebaikan itu saling berlawanan. Pemenangnya pun memiliki otoritas, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jika sisi kebaikan menguat, proteksi juga akan menguat. Sungguh Allah membela orang-orang yang beriman. Sementara itu, iman bergantung pada perkataan dan perbuatan seorang hamba. Oleh sebab itu, tingkat proteksi seseorang tergantung pada kekuatan imannya. Wallahu musta'an. Baik, jazakillah khair Mbak Wiwi. Jadi gini, kalau orang udah terbiasa dengan maksiat, maka dampaknya adalah dia udah nggak ada harga diri di hadapan manusia yang lainnya. Orang tadinya nggak berani, sungkan, hormat jadi berani. Kalau saya pas baca makin ke sini ya, bahkan dikatakan oleh para salaf, dengan maksiatnya anak istrinya sendiri, hewan tunggangannya pun jadi berani sama dia. Jadi kalau kalau kita lihat orang-orang salaf itu ya ulama-ulama soleh yang dari zaman itu, kalau ada apapun terjadi yang ibaratnya di luar kehendak mereka tuh mereka kan berpikir,
ini kenapa ya? Aku ngelakuin apa nih? Jadi mereka langsung muhasabah, langsung introspeksi diri. Saya ingat waktu saya tinggal di Jepang tuh, imam-imam masjid itu tuh, eh jadi yang pemahaman yang saya dapat waktu itu, pokoknya ketika eh, bangun kesiangan dari sholat subuh misalnya, coba ingat semalam makan apa, semalam habis ngapain. Apalagi kita kan tinggal di Jepang ya, maksudnya kita jadi lebih lebih aware ke makanan. Makan apa kemarin ya? Nah itu pernah terjadi di anak saya tuh, agak-agak ngelawan lah waktu itu umur 5 tahun. Biasa sholat terus semangat nggak semangat. Ini abahnya nanya, makan apa kemarin? Ada yang ngasih apaan gitu? Seret terjawab lah, ada yang ngasih es krim. Ya es krim tuh kan di Jepang tuh yang halal cuma Haagen-Dazs doang. Selain Haagen-Dazs, kita harus teliti membacanya. Jadi artinya di sini ya sebab makanan itu aja bisa merubah perilaku kita gitu ya. Maka itu tadi kalau udah terlanjur dia berkubang dengan maksiatnya, dia pun akhirnya kewalahan dengan jiwanya sendiri. Pengen taat susah, maaf ya. Seperti orang yang sudah terlanjur misalnya eh, kayak udah kemasukan jin misalnya. Orang yang kerasukan deh. Deket dia pengen setiap pasal dia pas tobat, asal dia mau ibadah, pasti susah. Sampai ada yang ketika dia misalnya lagi sholat, gangguannya benar-benar depan mata dia, gitu kan. Jadi di sini setan pun nggak takut sama dia, gitu ya. Kebenaran pihak lain terhadap si pelaku dosa besar ini dalam menurut kayak Allah tuh udah apa namanya udah ngeluarin dia dari perlindungan dari Allah kepada dia. Jadi penyebab munculnya udah imunnya hilang, penyakitnya menang, membinasakan dia, maka kenapa kita harus selalu menjaga koneksi kita sama Allah? Supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Kita punya pertahanan diri. Ya, karena munculnya keburukan dan kebaikan itu saling berlawanan. Kekuasaan jadi milik pemenangnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kalau kebaikan menguat, maka pertahanan juga menguat. Allah membela orang-orang beriman. Sementara itu, iman bergantung pada perkataan dan perbuatan seseorang. Maka itu tingkat pertahanan seseorang tergantung pada kekuatan imannya. Berarti, lagi-lagi ya, yang kita konsentrasikan adalah iman. Teman-teman, coba dicatat surat Asy-Syu'ara 88-89. Ya, terutama 89-nya. Jadi di situ memang Allah Ta'ala berpesannya nggak butuh, nggak ada manfaatnya ntar anak-anak, harta atau nggak ada. Kecuali apa? Kecuali mereka yang datang, yang ketika tiba saat yang kita tuh datang menghadap Allah, kondisi kita itu dalam keadaan bawa hati yang selamat, kolbun salim, yang Allah udah kasih isyarat loh di situ. Kolbun salim, hati lo selamat. Itu yang paling bermanfaat nanti ketika kita datang kepada Allah Ta'ala. Ya bukan yang Asyu'ara ayat 88-89 gitu ya. Jadi makanya kenapa musuh kita nongkrongnya di hati? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia melancarkan bisikan terus. Nongkrongnya juga di dada, nggak di mana-mana. Di mana tempat setan nongkrong, teman-teman? Di dada. Di sini nih. Ini. Buat ngapain? Bikin kita ngantuk, malas ngaji, bangun siang begitu. Ya pintu-pintu itu kalau pengen makanya alhamdulillah makin kita ibaratnya kencang ibadah-ibadah sunnah kita, mereka makin lemah. Kalau kita ibadahnya lemah, ya mereka yang kuat. Makanya kita memperbaiki istinsyak, mereka kayak keusir di sini gitu. Kita rajin puasa sunnah kita, insya Allah pintu-pintu ketutup buat mereka masuk. Jadi bahasanya kalau pengen jangan sampai dikuasai oleh si musuh-musuh kita ini, maka kita memperkuat benteng penjagaan kita. Kira-kira begitu. Nah, ini kan panjang-panjang semua nih. Saya pengennya kita diskusi nih. Ya 40 sama 41 tadi nih. Poin kita kan udah 2-3 lembar. Yuk, ada yang nanya lagi, silakan. Karena kalau cuma baca saja ntar ngantuk. Ayo, Mbak Eli, Mbak Lin, Tika, Yui, Mbak Ulia, ada yang mau nanya kah atau mau sharing kah? Ayo, biar dapatnya nancapnya dalam nih, karena ini memang urusannya, ini kita relate banget sama kita ya, yang selalu on off,
naik turun, ntar dosa, ntar taubat, begitu. Tapi ya, gimana? Ada sharing-sharing kah terkait dosa dan maksiat dan pertaubatan? Ustazah mau nanya, Ustazah. Nah, silakan Wi, monggo. Ya. Jadi kemarin itu hari Ahad ya, ketemu sama temen nih Ustazah. Dia itu orangnya baru hijrah sih, cuma udah Masya Allah gitu. Perjuangannya itu sampai akhirnya dia sekarang jadi guru Quran gitu. Wis, Tapi memang suaminya belum sejalan sama dia gitu. Tapi suaminya baik sih gitu, bukannya yang terlalu gimana gitu. Nah kemarin dia baru cerita tuh sama anak Ustazah, dia lagi dapat ujian. Anaknya itu divonis sama dokter itu eh buruknya gitu ya, penyakit mata anaknya itu akan menyebabkan buta total gitu. Nah, itu baru ketahuan anaknya itu kelas 2 apa kelas 3 SD ya. Jadi kalau kata dokter itu kelainan genetik gitu. Dan lagi diupayain selama 6 bulan ini terapi kacamata gitu. Nah, kemarin tuh ngobrol lah sama dia gitu. Terus dia bilang, aduh aku tuh kayak banyak banget dosa ya gitu. Dia bilang sampai ngomong sama suami, ya Allah ya kita tuh banyak dosa, kita tuh ini yuk kita taubat taubat gitu. Dia ngomong kayak gitu. Cuma yang jadi dia nanya, maksudnya sharing sama Ana tuh karena ujian ini dia jadi terhambat gitu ininya Ustazah apa ibadahnya ya, karena mikirin banget gitu. Jadi was-was, ntar gimana ya kan anaknya perempuan Ustazah. Jadi aduh gimana ya kalau anak saya nanti benar-benar buta, ntar dia kalau dia bisa berkeluarga nggak ya, bisa sekolah tinggi kayak gitu. Jadi was-wasnya tuh jadi dominan sekarang. Makanya dia bilang coba apa di stop gitu pikiran kayak gitu. Sekarang fokus untuk ikhtiar aja gitu. Ana bilang gitu. Nah mungkin maksudnya masukannya gimana ya Ustazah untuk yang lagi dapat ujian seperti itu gitu. Subhanallah ya, luar biasa ya. Emang Allah tak apa? Emang setan tuh kurang ajar banget dah. Di surat Al-A'raf 16-17, Iblis udah bilang ya bahwa dia akan mengeluarkan segala cara untuk gimana cara biar anak Adam ini keluar dari jalan yang lurus. Lihat orang hijrah gerah di luar biasa. Gerah lah dari hijrah langsung jadi guru Quran, tetap harmonis sama suami gitu kan. Bukan yang ngomel-ngomel. Biasanya kan kalau perempuan hijrah tuh lihat suami belum apa-apa harusnya ngomel, merasa sombong udah hijrah duluan. Ini kenapa kagak gitu. Gimana dia ngujinya? Dari anaknya. Ya, setan di sini main-main nih. Di masuklah dia ke anxiety si perempuan. Dan memang ibu lihat anak sakit siapa yang kuat? Nggak ada. Nah ini setan tahu banget kelemahan setiap perempuan, seorang ibu ya terutama. Yaitu melihat orang yang kita cintai itu sakit, aduh, subhanallah ya. Jadi benar kalau kata Mbak Wiwi, hilangin dulu khawatir-khawatir. Tapi emang kita nggak bisa Mbak Wiwi untuk cuman ngomong saja. Bahkan yang bersangkutan pun pasti akan bilang, gue juga nggak pengen ngerasain kayak begini. Iya benar Ustazah Caranya, benar. caranya gimana biar aku nggak ngerasa kayak gini? Pasti anak yakin beliau itu bertanya-tanya gitu kan. Udah coba disambungin ke itu, Ibu Nabawi. Iya kemarin Ana juga sempat itu kasih masukan yang soal pengobatan Ustadz Abdurrahman dan itu Ustazah. Cuma emang dia nih kayaknya lagi kalut banget ya. Karena baru banget baru berapa hari ya. Baru Hmm, berapa hari ketahuan gitu. Jadi dia berobatnya sekarang di RSCM. Dan akhirnya kan karena dia dapat ujian ini akhirnya dia browsing-browsing ketemulah sama orang yang punya pengalaman yang sama. Ini tadi juga ada yang barusan komen ya, Jazakillah khair masukannya yang anaknya udah ini juga. Jadi yang dia share itu anaknya juga sama. Akhirnya pas menjelang lulus SMA, anaknya buta total juga. Gitu dengan penyakit yang sama. Gitu. Mbak Wiwi, Ya. nyari nggak usah jauh-jauh nih di kelas kita ada Ibu Mima. Ibu Mima ini mendampingi Ananda Balkis yang buta sejak lahir ya Bu Mima ya. Dan Oh iya, Bu Mima yang nulis ya di ini di pesan ya Bu Mima. dan aneh lihat banget ya, lihat banget itu pun sebatas medsos ya. Masa ngeliat banget perjuangan beliau menemani Acis ya anaknya ini sampai tumbuh jadi seorang gadis yang ya normal, maksudnya percaya diri, bisa ngapa-ngapain, mandiri loh, Masya Allah. Nah, makanya kata Bu Mima, kalau emang ortunya perlu pendampingan, nah itu tadi ya yang saya bilang, anxiety, kekhawatiran dia, anaknya gadis pula. Nah, ini masuknya mungkin dia bisa ngobrol sama Bu Mima nih kayaknya. Wi.
Oh iya, Jadi ya, boleh. Dia juga waktu yang apa kajian batch pertama ikutan tuh Ustazah. Masya Allah, Masya Allah, Dia undang ke anak, ajakin dia mau gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kita Boleh coba ya. deh anak ini Bu Mima ya. Kita coba anak ini Mm-mm. deh Coba, sharing. Bu Mima ada, Monggo, silakan dengan senang hati membantu. iya insya Iya, Allah. Bu Bu Mima. Mima, Bu Mima Masya pengalaman Allah. ya mendampingi orang tua yang seperti ini, udah Ya, insya Allah hampir Balkis kan umurnya udah hampir 21 tahun ya, gitu, mendampingi anak sendiri, dan kemudian Allah berikan kesempatan aku mendampingi juga orang tua yang punya anak-anak dengan gangguan penglihatan hampir sekitar 15 tahun, mendampingi para orang tua dan berbagai macam kondisi, dan aku udah bisa langsung mudah-mudahan tebakanku benar bahwa yang dialami adalah namanya retinitis pigmentosa. Ini memang genetik dan semakin lama memang semakin menurun. Ada banyak teman aku yang anaknya juga mengalami kondisi itu, bahkan aku kenal sendiri juga wanita dewasa, satu keluarga, dia di keluarganya itu ada 2 anak yang mengalami kondisi tersebut, dan namanya Marina. Ini dia udah dewasa ya, udah nikah, udah punya anak gitu kan, dan dia menjabat sebagai sekretaris perkumpulan tunanetra Asia Tenggara. Masya Allah. Dan dia juga bekerja di salah satu hotel di Jakarta. Jadi kalau tadi dibilang kekhawatiran, wajar khawatir, bingung ke depannya gimana gitu. Apalagi anak perempuan. Anakku juga perempuan. Tapi dengan adanya teman-teman yang sudah bahwa mereka bisa menikah kok, mereka bisa bekerja, bahkan bisa bepergian ke luar negeri sendiri secara Masya Allah. jadi wajar sih kalau bingung ya, udah wajar lah, apalagi baru ya, itu dipahamin gitu. Tapi ya itu tadi kita kembalikan lagi kepada qadarullah, atas qadar dan takdir Allah ya, gitu loh, bahwa semuanya Allah udah takdir kok gitu loh. Aku ngomong kalau udah takdir, sebenarnya sih aku juga pernah nangis-nangis, tanya Om saya, gimana nangis-nangis ya, aku dengan apa ya aku alami, cuman ya itu tadi ya, nangis boleh gitu loh, tapi ya mau nggak mau kita kan terima dulu gitu loh, kata saya terima dulu, telan dulu gitu loh, baru habis itu jalanin. Dan itu tadi kan kita juga udah bahas, kita apa ya, mencoba menaikkan derajat kita sendiri gitu, nggak usah nunggu orang lain gitu loh, nggak usah nunggu orang lain, naikin sendiri gitu. Dengan apa ya, itu tadi salah satunya taubatan nasuha gitu. Ya udah pokoknya baik aja deh gitu, jadi orang baik aja gitu. Ayo monggo digabungkan dengan saya. Iya, Insya Allah. Jadi ini ya Bu, Bu Mima dan Ustazah yang kemarin juga sempat ini ngobrol, Anda bilang setiap ujian yang Allah kasih itu kadang jalan keluarnya tuh yang memang kita nggak duga-duga ya. Nah ini mungkin salah satu jalan keluar ya Bu Mima. Informasi ini tuh Masya Allah banget, ntar Anda sampaikan deh ke teman. Jadi, Masya Allah. jadi ibaratnya dia tempuh keren nih, Wi. Tetap dia RSCM, pertemukan dengan Bu Mima, terus nanti juga ke Tibun Nabawi, terus nanti juga saya coba masukkan dengan Ruqyah. Ya semuanya dijalanin lah ya, karena kan medis kita tetap ikhtiarkan, karena kan kita juga nggak boleh berpangku tangan kan ya. Betul. Nah untuk ke aku mungkin lebih kepada penguatan dari orang tuanya gitu kan. Untuk Ibu Nawawi sebenarnya bukan cuma khusus penyakitnya itu sih gitu loh, aku juga udah mulai sedikit-sedikit gitu, itu lebih kepada kesehatan secara umum gitu loh, nggak khusus ke nyasar itu aja gitu, misalnya untuk pengobatan matanya aja. Justru kalau yang aku baca-baca dari Ustadz Dani itu, kalau kita fokusnya ke satu kondisi penyakit itu malah nggak sembuh-sembuh. Kita cari sumbernya kan gitu kan ya, cari sumbernya. Maka dibilang kalau kata Ustadz, kalau lagi kita ngomong tidak ada yang namanya penyakit turunan, sebenarnya kayak genetik itu bukan genetik, bukan saya ini lepas dari soal mata, saya juga nggak ada ilmunya ya, walau alam itu mungkin juga memang ada dari sel-sel di dalam ya. Kalau kayak misalnya diabetes atau segala macam, tensi itu kalau dibilang turunan enggak sebenarnya, cuman habitnya ya masih terus diulang, maka penyakitnya itu terus dalam keluarga tersebut. Kan ada ya satu keluarga yang misalnya memang ketan banget lah, sampai kita tuh kadang-kadang
ingat kalau zamannya masih ada ibuku atau nenekku tuh kita biasa makan ini tiap lebaran atau biasanya kita pergi ke sini makan ini. Kita adalah apa makanan-makanan favorit keluarga. Kenapa saya ngomongin makanan itu tadi? Karena kan kadang-kadang penyakit itu datang dari makanan yang mungkin tidak cocok dengan karakter tubuh kita. Nah, kita kan makan apa tadi ya kayak Bu Mima bilang belajar timbun naba itu menyeluruh, itu tadi memperbaiki semuanya ya pola makan, pola eh, hidup kita ya, pola emosi kita segala macam. Masya Allah deh, Insya Allah. Jadi mungkin jadi Ya, kayak kita belajar pun kan metode kita beda-beda ya. Ada yang orang nih masuknya dengan metode yang serius, ada yang masuknya dengan metode yang bercanda. Mungkin kalau untuk temannya Mbak Wiwi, metode mana yang masuk dulu nih? Ke Bu Mima dulu atau dia kemudian ke Tibun Nabawi? eh apa nah kalau medis pasti pertama kali ya. Lalu setelah medis kemana dulu? Nah kayaknya kalau saya rasa memang tepatnya ke Bu Mima dulu tuh. Jadi nguatin hati dia secara realitanya dulu, ya kan Bu Mima ya? Karena dia lagi ketakutan, lagi kaget, belum siap. ya. Tuh, Wi. Kalau Iya, secara medis, kalau ini bicara secara medis, memang dari jurnal yang ada itu dari genetik gitu kan. Dan genetik ini mungkin tidak secara langsung, jadi mungkin ada beberapa tingkatan di atas, kemungkinan pernah ada perkawinan sedarah gitu loh. Dari jurnal ilmiah yang pernah aku baca tentang kondisi sakit ini. Cuman aku belum tahu ya diagnosanya apa ya. Cuman kalau dari tadi apa yang disampaikan bahwa ada unsur genetik, kemudian secara perlahan Ya, penurunan kaitannya ya. fungsi penglihatan mungkin mengarahnya ke sana gitu. Kalau memang benar itu ke sana, memang secara jurnal ilmiahnya ada faktor genetik dan itu bisa jadi ada beberapa tingkat di atas ya. Kita nggak tahu tingkatan keberapa yang pernah mengalami kondisi perkawinan sedarah gitu. Dan sebenarnya nyambung ya saya kalau nggak salah gitu. Aku pernah baca di dalam kita agama kita pun juga sebenarnya kan ada dilarang ya itu ada perkawinan sedarah seperti itu ya karena kan kita juga ada kan mahram ya yang boleh Ya, dinikahi dan yang nggak boleh dinikahi betul. itu juga mungkin dikaitkan juga dari situ gitu. Betul. Cuman walau alam aku juga belum tahu kan kita apa cuma nebak-nebak aja kan dan Pak Wi juga mungkin juga belum tahu diagnosa nama Iya, medisnya. Ini ibaratnya baru dugaan sementara lah ya. Ya, Dari pengaruh-pengaruh yang Bu Mima hadapi kan gitu kan ya. Dan benar loh memang pantasan Rasulullah SAW pun menganjurkannya kalau nikah itu cari orang jauh. Maksudnya nggak dilarang orang-orang dekat. Kadang-kadang kan juga di beberapa suku tertentu kadang mereka prefer nikah sama yang masih kerabat gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lebih bagus sih ya nikahnya sama orang luar. Kenapa ya? Tujuannya cuma satu, memperluas hubungan keluarga gitu doang sih. Jadi tapi tadi kok deket-deket kedeketan saudara, waduh, mau segera ya, ya mungkin itu tadi ada kondisi di mana sebenarnya ini sudah lemah, si ketika dia ketemu si lemah dan lemah ini akhirnya kuat nih, yang jadi bahan apa sesuatu yang mungkin menjadi perusak salah satu sel-sel dalam tubuh dia. Walau alam bisawab itu bahasanya analisa simpel saya lah ya, analisa bodoh saya sederhana. Tapi ntar bener kata Bu Mima, pertemukanlah Wi, insya Allah ya ketahuan dulu pertama diagnosanya apa ya Bu Mima ya. Nanti kan aneka rupa ya, yang datang ke Mima aneka rupa kan diagnosa itu kan beda-beda iya, ya. iya. Mata ini Diagnosa saya nggak misalnya diagnosa yang aku dampingi nggak hanya satu diagnosa, tapi berbagai macam diagnosa, tetapi dampaknya memang dari hilangnya fungsi penglihatan. Masya Allah. Iya. Subhanallah ya. Nah, kalau dari sisi psikosomatis dan timbul nabari juga nih, yang timbul nabari yang menuju ke perasaan nih Bu Mima, yang punya masalah sama mata, misalnya lagi mata lagi gatal, mata lagi minus, apa lagi segala macam, tau nggak? Itu muncul dari rasa kekhawatiran, ketakutan terhadap hari esok. Anda mikir pernah gini, Subhanallah ya, mata kan ya, memandangnya kan kita luas ya ke depan ya, dan kok bisa ya, Masya Allah, apa namanya, eh, dugaannya itu adalah hubungan dengan psikis itu dia tuh lagi takut sama hari esok, takut sama masa depan gitu. Nah itu tadi ya, semoga wajar kok, wajar temannya Mbak itu lagi kaget, lagi bingung, lagi anxiety, gelisah nih gimana. Doain terus, kuat-kuatin terus Mbak Wiwi, dan nanti insya Allah semoga kita doakan ya, semoga Allah Ta'ala
kasih dia solusi yang terbaik dari Allah, terbaik buat dia dan anaknya, insya Allah. Ingat ya, biadikal khair ya, semua dari Allah itu yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala juga menguatkan kita di setiap ujian kita masing-masing, insya Allah. Karena saya yakin nih, Yes. semua perempuan-perempuan ini ujiannya beda-beda ya. Kita semua lagi jatuh bangun ya, lagi berdarah-darah dengan peperangan kita masing-masing. Bener nggak, Wi? Benar banget, Ustazah. Nah, ada kemarin terima telepon terima teman yang udah lama nggak berkomunikasi ya, kayak 2 jam. Apa nangis aneh, kenapa? Ya Allah, satu hal loh yang dibilang. Dan ketika aku datang ke psikiater, Kak, aku nggak bisa ngomong segala macam. Pokoknya bertahun-tahun ya Bu ya, dari inner child, kemudian perlakuan suami segala macam, itu udah tipikal yang ngalah, jalan aja. Sampai dia udah nggak kuat lagi, ketika di psikiater dia nggak tahu mau ngomong apa. Tahu nggak apa yang diucapkan oleh psikiater itu satu kata saja yang bikin dia langsung jebret keluar semuanya. Apa kabarnya Bu hari ini? Simpel nggak Wi? Tapi ternyata Wi, Iya, nggak semua orang pernah ditanya kabarnya. iya betul. Sedih nggak? Ya kan? Bagi dia, Mm-mm. itu pertanyaan paling berharga yang nggak pernah didapat seumur hidup dia. Dia dari kecil merasa nggak dianggap, merasa nggak dianggap ada. Padahal anak bungsu loh padahal, tapi nggak dianggap ada lah sama orang tuanya. Cuman ada kalau dibutuhkan tenaganya untuk bantu-bantu, masakin kakak-kakaknya, kayak gitu. Masa Hmm. gede-gede pun jadi bahasa jadi yang pengabdian doang, nggak tanpa pernah menerima balik perhatian. Maka ketika percaya nggak Kak kata dia, seumur hidupku baru kali itu ada orang nanyain kabarku. Apa kabar kamu hari ini? Aduh, dalam banget gak itu. Jadi teman-teman ya mungkin mulai sekarang kalau kita lagi WA tuh di grup kita cobalah Bismillah ya. Teman-teman apa kabar hari ini? Ya, semoga kita nggak tahu nih di antara kita yang mungkin memang lagi butuh untuk dirangkul, butuh untuk disapa, butuh untuk dimengerti kondisinya, menjadi pelipur hari dia. Baik ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah, saya nggak mau melanjutkan ke poin 42 karena panjang. Dan ya memang yang paling penting yang namanya juga adawa-adawa kan kita tentang penyakit dan obatnya. Ini termasuk sharing dari Mbak Wiwi dan Ibu Mima adalah aplikasi dari pelajaran kita ini. Ya teman-teman ya. Jadi itu tadi kata Wiwi apa namanya si ibu ini lagi apa bahasanya kalau secara psikolognya Wiwi masih proses tahapan deny ya, Wiwi ya. Denial. Nah, Iya, denial. iya. Iya, benar. Bisa Masih belum makanya bisa terima, Ustazah. iya. Subhanallah, ini ujian banget. Ini yang kenapa karena orang awam sampai bilang, kenapa sih ketika aku niat hijrah, kok ujiannya makin berat? Aduh, serem amat kan. Mm-mm. Akhirnya kalau untuk yang pikirannya pendek, udahlah aku nggak usah hijrah kan gitu. Nauzubillah gitu. Jadi ya itulah ya, Masya Allah emang. Semoga Allah terus nguatin kita semua. Ibu Binda, Amin. gimana Ibu Binda kondisi badannya? Enakan? Alhamdulillah. Pasti nyimak dari tadi kan ya? Udah ada kasus tadi ya? Nyimak, Iya ya. nyimak. Iya ternyata apa di atas ketoprak itu masih ada kerupuk ya kan. Gue pikir gue udah paling letoy ternyata banyak yang lebih hebat lagi. Nah, iya, makanya kan aneh kalau ngeliat orang yang bilang, lo nggak ngerti perjuangan gue tanpa menafikan ya apa yang dirasakan. Maksudnya, lo pikir lo udah yang berjuang. No, di luar sana banyak yang jatuh bangun berdarah-darah, babak belur. Bukan cuma kamu aja di dunia ini yang menderita, begitu loh. Tadi habis kajian itu kan kita kan ini ya cari konsumsi ya kan. AKA makan mie ayam nih. Ceritanya di meja sebelah itu ibu-ibu lagi cerita mungkin ya. Entah cerita apa lah ujung-ujungnya tuh temennya ngomongnya gini. Lu sabar dong gitu kan. Ya nggak bisa nih gue udah nggak bisa sabar gitu kan. Sabar dong Allah aja maha penyabar. Terus aku bilang sama Mbak sama Ajeng sebelah. Ya dia mau disamain sama Allah kata gue. Akbar. Firaun aja. Enggak, maksudnya dia bikin analoginya tuh di apple to apple Jauh, sama Allah. Ya jauh. elah, Kayak Allah nanti aja maha penyabar. Gimana itu urusannya? Mbak ngaji aja udah bener ya bener masuk lagi mau gue gituin. So iya. Jadi aku kayak sama Ajeng lihat-lihat. Ya, ini mana bukan apple to apple, apple to durian. kalau kata Ustadz baina sama wasumur. Apa tuh? Jauh antara langit dan sumur. Orang kan bukan langit Iya. dan bumi lagi, langit dan sumur, baina sama wasumur.
Terus temennya yang lagi berlatih sabar tuh pakai jawab lagi, ya nggak bisa lah. Terus dalam hati gue, iyalah. Kenapa nggak nyaut lo, Win? Iyalah, Mbak. Mulut gue penuh sama mie ayam. Bagus lah. Coba kalau nggak makan gue ikut ngemel juga ya nggak Bumi Mak. BTW kenapa bisa sih itu mengirim-ngirim ikon-ikon ketawa itu aku tidak bisa. Oh, react ya. Reaction. Bu Tari, ayo coba tanggung jawab gimana caranya, ayo Mbak Tari. Nah, bau tari ini bikin kita tuh. Bisa tahu tuh, ini bisa tuh. Bisa jadi itu kan nanti di bawahnya tuh ada ini nih. Apa sih mana sih dia tuh? Yang ada raise hand apa-apa segala macam di itu di klik 3 di bawah. Udah. Iya. Kelakuan si Wince. Malinda. Tuh kan pada ngetawain. Mau ngajarin doi. Kenapa jadi tuh Ini aku nggak bisa. Itu Ya, di bawah. itu Di gimana bawah caranya sih lo jadi kajian jadi kayak gitu. Makanya nih, Mbak. Dari mana itu? Kan dulu Dicadang recording. dari sini aja pada Oh, aku bisa. Yeah. gimana sih? Recording off dulu ini recording Ampiun. Oh, ya Allah. Menu-menu Aduh, aduh, aduh. Gak apa-apa kata siapa. Mbak, itu kan makanya bahagia itu sederhana kan. Kita main emoticon udah happy banget kan, Masya Allah. Yang sederhana itu receh kita cum. Dapat pahala ya membuat bahagia malam-malam. Makasih Mbak Utari. Mbak Utari Nggak usah datang ngumpulin. tapi menghibur kita banget dia. Nggak usah ngumpulin. Oh, ini Buat riek. dulu ya. Riek. Iya, riek. Nah, coba saya coba. Ayo Mbak Lin. Ya, bisa. Bali lebih katro lagi. Saya mau sedikit ini komen boleh nggak? Boleh Mbak Lin. Monggo. Banget sebagai komentator. Enggak, tapi saya tadi mendengar ceritanya siapa sih Mbak Wiwi ya, Mbak Wiwi, Bu Mima. Terus saya tuh langsung kan diem aja gitu ya. Ya Allah, itu gue nggak ada apa-apanya banget ya gitu kan. Gue sibuk aja mikirin rezeki gitu. Duit Bener. aja dipikirin duniawi banget gitu. Sementara mereka tuh kan yang ya gitu sih, maksudnya mohon maaf ya Mbak Wiwi untuk temennya, tapi saya benar-benar tertampar banget gitu ya. Kayaknya kok saya merasa contoh kayak anak saya tuh kemarin lagi skripsi menghadapi dosen yang susah, ya namanya ibu ya ke anak, mungkin kayak temannya Mbak Wiwi itu ke anaknya yang padahal lebih berat. Saya dengerin anak saya lanang jagoan cowok nangis gitu ya, telepon dari jauh, saya kan dia di luar kota. Saya kamu sabar kamu begini-gini tuh saya tegur juga, kamu juga nggak boleh kayak gitu. Tapi begitu tutup telepon saya nangis. Maksud itu cuman kayak gitu aja ya, maksud saya ya Allah. Kok Harusnya gua ibu-ibu tuh. terus bikin rezeki misalnya gini teman-teman. Nih saya sharing sedikit. Saya ini kayak tahun lalu tuh bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali. Saya cuma dapat pemasukan 1 kali ya, 1 kali. Itu juga nggak besar lah ya, bahkan untuk 1 bulan aja nggak cukup. Dan sisanya 11 bulan dalam setahun saya nggak ada pemasukan sama sekali gitu loh. Sama sekali, seperak pun juga nggak ada gitu kan. Itu rasanya tuh saya kok begini amat ya nih, gue bikin dosa apa gitu ya. Terus tahun ini saya dapat lagi misalnya tahun 2026 tuh baru di bulan Februari. Dari Februari sekarang saya nggak dapat apa-apa lagi nih seperak pun juga teman-teman. Terus saya merasa ya Allah gue bikin dosa apa ya, terus kayaknya sedih gitu. Nah barusan saya dengar ceritanya Ibu Mima tentang putrinya, Mbak Wiwi tentang putri temannya. Jadi malu gitu loh. Ya Allah, kok gue gini amat ya. Jadi Kan aku malu. bilang itu di atas ketoprak masih ada kerupuk, di atas Iya. air. Mestinya saya tuh ketoprak tambahin kerupuk, kalau bisa tambahin emping walaupun ada asam urat ya kan biar nikmat gitu. Ayo kapan kita makan bareng lah kan begitu kan jadinya kan. Iya, tapi benar-benar membuka mata saya, artinya saya mungkin punya masalah di rezeki ya 2 tahun berturut-turut. Mungkin buat kata teman-teman, Balin ada lagi yang sama sekali nggak ada penghasilan, ya mungkin ada gitu, pasti ada yang lebih jelek dari kita, pasti ada. Cuman saya mempertimbangkan dengan kondisi saya yang sudah tidak bisa beraktivitas terlalu banyak, dengan sakit yang sifatnya ke radang otot, anak masih 2 biji, masih kuliah sama SMA, kayaknya kok ya Allah nggak ada pemasukan hampir setahun tuh lebih tuh kayaknya gimana gitu. Sedih, tapi terima kasih banyak buat Ibu Mima sama Mbak Wiwi tadi sharingnya, itu benar-benar ya, gua nggak ada apa-apanya begitu. Ada perbedaan Mbak Lin, saya perjelas dulu. Tidak ada pemasukan dalam kondisi punya simpanan, ataukah tidak ada pemasukan dan tidak ada simpanan sama sekali. Itu beda. Oh iya, alhamdulillah saya ada simpanan sih, tapi kan konsepnya itu kan
Alhamdulillah saya masih ada simpanan dan tidak punya utang sama sekali gitu ya. Alhamdulillah, nikmat banget itu. Tapi kan maksudnya kan tetap kan yang namanya simpanan akan tergerus ya lama-lamanya gitu ya. Saya sampai menahan untuk selama 2 tahun ini makanya tadi saya cerita saya nggak minum obat tuh salah satunya juga pertimbangannya Benar. nggak ada pemasukan itu loh Om. Jadi ya udahlah kemudian saya bukan membohongi, saya membesarkan diri sendiri. Ini kan obat juga cuma painkiller gitu. Ya udah saya paling afirmasi positif segala macam. Alhamdulillah walaupun nyeri udah gitu. Alhamdulillah masih tetap bisa beraktivitas ya Mbak Lin ya. Ya, tapi itu luar biasa sih ceritanya Mbak Wiwi itu. Iya. Titip salam buat buat temennya Mbak Wiwi ya. Semoga anaknya insya Allah diberi kesembuhan sama Allah. Dan Bu Mima salam hormat saya. Saya baru dengar ceritanya luar biasa banget deh Bu Mima. Biasanya Aceh Bu Mima biasa ikut ngaji juga Mbak Lin. Entah kapan-kapan deh ajak duduk dekat Bu Mima ya. Kita biasa ngobrol ya Bu. Iya. Lagi dia tadi ada kegiatan siang jadi capek dia udah masuk kamar. Nanti saya suka dengerin, suka nimbrung gitu. Nanti kalau pas Selasa kajian kita misalnya Acis lagi bisa bilang di grup ya biar Mbak Lin semangat tuh kenalan sama Acis. Insya Allah. Samperin. Nah, dia orang senang diajakin ngobrol Mbak Lin. Ya. Banget dia. Baik, apalagi ngobrol ibu-ibu. Bukan main ya. Acis. Malu Tante Winenya. Benar ya, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Terus tambahin bawang goreng, tambahin pink. Di atas udah itu ada dipikirin yang bawang goreng mah udah kerupuk aja udah. Iya. Apalagi orang Indonesia kan emang kreatif ya. Nasi udah jadi bubur aja kasih cakus segala macam jadi enak kan gitu kan. Nah, orang Islam, orang Indonesia pula udah mantap banget dah urusan mencari solusi. Asli lah pokoknya. Jangan lupa dianuin lah. Baik, jazakumullah khairan kasiran teman-teman semua. Mbak Heni, Mbak Ultari, Mei, Mbak Eli, Tika, Devi juga saya doain ya. Semoga Allah Ta'ala kasih solusi juga. Suami cepat dapat kerja. Kemudian Mbak Aulia, Mbak Wiwi, Mbak Abia. Khair atas kehadirannya. Alhamdulillah, ini namanya baru bener nih kajian adawa. Jangan cuma baca aja. Jadi terima kasih sharingnya Mbak Lin, sharingnya Mbak Wiwi, sharingnya Ibu juga tadi pertanyaannya Mei juga yang nambah-nambahin juga alhamdulillah ya. Baik, barakallahu fikum. Saya serahkan kepada Bu Winda. Kita sampai poin 41 ya. Jadi ntar ketemu lagi poin 42. Ibu Mima notulen catat. Cakep. Terus saya angkat Mei nih, gantiin Bu Mima. Asik dah. Jangan Umi. Masih magang Mei. Boleh. Magang. Ada dress code-nya loh Mei. Jadi notulen. Oh iya. Mei minta buku ada nggak? Udah masih ada nggak Mbak? Oh. Insya Allah. Buat Mei bisa diadakan, tenang aja Mei. Tuh ya, doi yang berjanji ya, kau dengar kan itu Mami. Gue terima duit doang yang pikirin doi. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini hari ini malam ini tuh ternyata mind blowing banget ya. Jadi saya tuh keren banget lah pokoknya sudah pembahasannya tuh udah di luar Nurul. Padahal Nurul nggak masuk. Baiklah kita. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah dan istighfar juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.